Baik, selamat sore. Sore. Selamat sore. Sore. Selamat sekali lagi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar topik baru yaitu tentang kita. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita membahas materi yang kali ini kita akan bahas, kita terlebih dahulu perkenalan. Nama saya Jeffrey Lowell. Saya itu berasal dari Sumatera Utara yang jauh ya. Kemudian singkat profil saya beralamatkan di Jalan Megatani, Maring 01, daerah Medan juga. Dan saya lahir di tahun 91, dan lahir saya sendiri. Oh, ulang tahun kemarin ya? Iya. Happy birthday ya Pak Jeff ya. Pas kebetulan kita sampai ke sini. Iya. Oke, saya lanjut. Habis ulang tahun berarti? Habis. Ya aduh telat. Baik, untuk ketua kelas absensinya saya yakin sudah di absen ya. Sudah Pak? Sudah ya. Siapa? Kita lanjut. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, terlebih dahulu kita tahu dan kita harus melihat apa-apa saja yang menjadi kecelakaan kerja ketika kita melakukan pekerjaan ataupun kegiatan ya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu tentunya kita harus membersihkan dan merapikan tempat kerja ya, baik dia itu kelas, gudang dan segala macam. Kemudian yang kedua kebersihan lantai. Ini biasanya terjadi ya, kita sebagai manusia itu kadang-kadang terjadi ya, lantainya licin dan segala macam, itu bisa saja terjadi. Jadi kita harus perhatikan itu. Yang kedua merapikan sisa-sisa buah, bisa saja yang kertas ya kan, yang sudah terbakar ya, itu kita harus perhatikan. Selanjutnya sarana proteksi kebakaran ya, misalnya ada kebakaran, untuk jalur evakuasi kita bisa lewat jalan ini di tengah ini, kemudian kita keluar pintu masuk tadi, di sebelah kanan ada di situ alat pemadam kebakaran. Oke. Selanjutnya sarana jalan keluar yang halus dan bebas hambatan dan kedap asap atau panas ya. Jadi juga saya sudah sampaikan. Selanjutnya tata tertib kita di kelas ini biasanya terjadi ya, supaya tidak terjadi lagi maka kita harus perhatikan. Yang pertama ada berpakaian rapi ya, yang namanya kita itu mau belajar ya harus rapi dong. Selanjutnya dilarang merokok di dalam kelas. Ini yang sering terjadi, laki-laki ya, itu mana mungkin merokok. Ya itu mana mungkin ya, itu di luar pemikiran saya gitu ya. Selanjutnya dilarang berbicara saat instruktur sedang menjelaskan materi. Kalau nanti ada yang berbicara saya suruh di luar aja, bicara dulu di luar. Ya kan kalau udah saya bicara baru bisa masuk lagi. Siapa? Itu kan seperti itu. Nah ini salah satu contoh K3, penyalahgunaan K3. Oke, itu harus dihindari sebenarnya. Kita lanjut. Angkat tangan saat menyampaikan pertanyaan. Jangan misalnya sedang duduk, Pak saya mau bertanya gitu. Jangan, angkat dulu tangannya, Pak saya mau bertanya. Oke, baru kita lanjutkan. Selanjutnya istirahat dan masuk kelas tepat waktu. Dan terakhir membersihkan kelas setelah selesai belajar ya, sama kalau kita sedang mau makan kan, siap makan itu ya piring harus dicuci, jangan ditinggal gitu aja. Sama seperti di kelas siap belajar, kita bersihkan kelas kita karena besok kita mau bergunakan lagi. Baik, ini gambar apa? Perangkat komputer. Kayaknya odong-odong ya. Ya, gambar apa? Seperangkat komputer, PC dan printer. Ya, ada lagi? Siapa yang tahu? CPU. Oke, CPU ada monitor. Apa lagi yang ada? CPU, Pak. CPU. Ada lagi? Printer. Printer. Apa lagi? Mouse. Mouse. Keyboard ya. Yes. Nah, ini semua merupakan komponen penyusun komputer. Nah, di situ ada monitor, ada CPU, ada printer, ada speaker, ada keyboard, dan ada mouse. Oke? Jadi paham ya?
ini namanya komputer satu unit. Nah, satu unit komputer itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, apa saja komponen-komponen selanjutnya yang lebih detail kita lihat berikut ini. Sebelum kita pelajari bagian-bagian komputer tersebut, nah ini ya, penting ya. Topik kita hari ini cara mengelompokkan perangkat penyusun komputer. Ini kita ambil dari IUK-nya. IUK-nya dapat menjelaskan cara mendaftarkan perangkat penyusun komputer. Dari mana IUK ini? Dari KUK atau kriteria kerja. Yang kedua, nah KUK ini dari mana? Ini bukan dibuat-buat aja. Saya pun juga nggak mau buat-buat. Jadi kita harus punya dasar ya. Saya ambil dari elemen kompetensi kedua di unit kompetensi mengidentifikasi perangkat penyusun komputer. Sampai di sini paham? Paham. Pak, kenapa nggak pilih yang lain sih? Ya saya nggak mau milih dong, ya kan saya tahu kan gitu. Ya, kita lanjut. Nah, setelah nanti Bapak Ibu siap mempelajari atau siap kita identifikasi, siap kita mengetahui segala komponen-komponen komputer tersebut, maka yang akan kita dapatkan itu yaitu dapat menjelaskan cara mendaftar perangkat penyusun komputer. Berikutnya, apa sih manfaat kalau kita siap belajar? Nah ini manfaatnya nih, mendapatkan informasi mengenai cara mendaftar perangkat penyusun komputer. Oke? Ada pertanyaan? Gak ada. Kita lanjut. Jenis-jenis perangkat komputer. Tadi kita sudah melihat gambarnya ya, gambar top gitu aja ya, gambar komputer. Nah, komputer itu tercipta oleh beberapa perangkat atau komponen. Kita lihat apa saja sih jenis-jenis perangkat komputer tersebut. Nih. Sebelumnya dulu kita harus tahu komputer itu apa. Nah, komputer itu adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna komputer. Sama kita menggunakan komputer ini, tujuan kita itu apa? Ya, supaya kita mendapatkan sebuah informasi. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang kita lihat gambar pertama tadi kan, CPU. CPU itu apa sih? Central Processing Singkatan dari Central Processing Unit. Unit. Nah, CPU itu maksudnya apa? CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit, yang artinya komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama. Jadi data utama kita itu adanya di CPU. Gitu. Nah, kemudian apa yang menciptakan sebuah CPU ini atau komponen apa aja yang ada di dalam CPU? Ini dia. Apa ini? Mainan anak-anak ya? Iya. Ya kan? Oh yang diseret-seret itu kan? Pakai tali ya kan? Nah, kita lihat. Namanya adalah motherboard. Kalau diartikan bahasa Indonesia, Papan ibu. papan mama gitu Ya. Enggak ya? Ya seperti itu. Gawat kita nanti. Nah, ini motherboard ini papan utama ya. Papan utama. Ini fungsinya apa? Itu merupakan tempat seluruh komponen yang ada di dalam CPU itu dimuat atau dikoneksikan di dalam motherboard, sehingga komponen semua komponen itu nanti akan berfungsi lebih optimal. Oke. Selanjutnya apa lagi? Ini prosesor. Nah, prosesor itu inilah yang mengelola data tersebut atau otak dari komputer tersebut. Nah, di sini dia di prosesor. Oke. Selanjutnya, prosesor ini merupakan Pendingin. ini sama ya, seperti kipas ya. Nah, kipas ini fungsinya untuk mendinginkan ya atau mengeluarkan hawa panas dari CPU dan digantikan dengan hawa yang baru ya. Kemudian ada power supply, ini yang mensupply atau yang menyalurkan arus ke dalam seluruh komponen yang ada di dalam CPU sehingga komponen tersebut bisa berfungsi. Ya, kalau nggak ada arus di dalam komponen itu mana bisa berfungsi? Ya, sama aja komputer mati, gitu ya. Dan kemudian RAM, ini random access memory, ya disingkat dengan RAM. Ini fungsinya untuk
memproses data atau menyimpan data sementara dan ditampilkan ke monitor. Nah, monitornya nanti seperti apa? Saya akan tunjukkan. Selanjutnya ada hard disk drive. Disinilah kita menyimpan data kita itu. Nah, ini misalnya di laptop ini semua kan? Kalau nggak ada hard disk di dalam laptop itu nggak akan tersimpan data Bapak Ibu itu sekalian. Oke, jadi penting di dalam monitor itu hard disk. Kemudian ada CD atau DVD room. CD atau DVD room itu merupakan perangkat keras pembaca kepingan CD ya. Nah, atau misalnya kita punya CD di rumah kan, kalau kita masukkan dalam CD atau DVD room komputer itu ya melalui CD atau DVD room. Oke. Selanjutnya ini kedua komponen ini akan terhubung ke motherboard dengan menggunakan kabel seperti ini. Nah, kabel apa? Ini ada kabel jenis IDE dan kemudian kabel jenis SATA. Nah, itu ada dua jenis kabel sesuai dengan perangkat penyimpanannya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada ya? Saya lanjut. Pak. Pas? Pas, lanjut Pak. Baik. Jangan pas-pas saja saya tanya nanti. Iya, betul ini. Siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini selain perangkat-perangkat yang tadi ada lagi langkar. Nah, ini kalau misalnya kita mau koneksi dengan menggunakan kabel ke internet, nah itu menggunakan perangkat ini. Nah, namanya langkar atau local area network card. Selanjutnya ada VGA card, video graphic array. Nah, video graphic array ini digunakan untuk menghubungkan CPU dengan monitor. Nah, VGA card ini ada dua, ada yang onboard dan ada yang outboard. Ini yang jenis outboard. Yang onboard di mana? Adanya di motherboard yang tadi saya tampilkan sebelumnya. Kemudian sound card. Sound card ini merupakan perangkat keras untuk mengelola suara sehingga ditampilkan ke atau dikeluarkan melalui speaker. Nah, ini perangkat keras. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Jelas Pak. Pas lagi. Jelas, Pak. Ya, enak ini. Perangkat komputer berikutnya. Nah, itu tadi yang sebelumnya itu perangkat yang ada di dalam CPU ya. Nah, yang ini yang di luar CPU nih. Ada monitor. Monitor itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari CPU. Kita proses data kita, gitu kan? Kita ketik, ya kan? Diproses melalui CPU dan ditampilkan melalui monitor. Gitu. Oke, kita lanjut. Keyboard. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki keyboard, maka tidak ada yang ditampilkan di monitor. Jadi misalnya kalau mau ngetik surat nih, ya kan? Mau ngetiknya lewat mana? Kan nggak mungkin diketik melalui meja kan? Mana bisa? Ya, jadi harus menggunakan keyboard. Kemudian mouse. Kalau di laptop itu namanya touchpad ya. Nah, kalau dia di komputer dia menggunakan mouse. Mouse ini perangkat keras yang digunakan untuk menunjukkan atau mengarahkan pointer di dalam komputer. Oke. Berikutnya printer. Nah, ini udah sering kita temui ya. Di mana-mana kita udah sering temui. Kalau kita mau bayar token itu ada printer tuh, ya kan? Kalau kita mau pergi belanja itu ada printer. Nah, itu dari namanya saja itu printer. Itu kata dasarnya itu print, berarti cetak. Kalau dijadikan dia printer maka namanya itu Pencetak. Pencetak. Alat output. Artinya apa yang sudah kita selesaikan, apa yang sudah kita kerjakan itu kita print dan dia menggunakan perangkat keras printer. Dan terakhir ada speaker. Nah, speaker itu banyak ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah paham speaker itu apa. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Pas ya? Mas, Pak. Jadi dari pokok pembahasan kita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa peserta atau Bapak Ibu dapat menjelaskan daftar perangkat komputer yang tadi kita pelajari, gitu ya? Sudah? Baik. Untuk aplikasi kita, saya Iwan mau tanya. jawab. Iwan. Karena dari tadi saya Jawab. tanya, ada pertanyaan, nggak ada kan? Motherboard. Nggak ada kan? Mas jawab. Iya dong. Masa
aja yang mau bertanya gitu ya. Oke, silakan sebelum kita lanjutkan ke sini. Siapa? Ya, Salah satu komponen itu adalah motherboard dan prosesor, Pak. salah satu komponen Ya, komputer itu motherboard adalah dan prosesor. motherboard dan Prosesor. prosesor. Ya. Oke. Ada yang lain? Hard disk. Ya, silakan. Kenapa dari gambar yang kita sebutkan tadi printer nggak dijelaskan di situ? Oke. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tambahan. Menurut saya printer itu bukan masuk ke ini komputer. Oke. Karena ada scanner, kenapa nggak dimasukin scanner? Ya. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Kenapa printer itu seharusnya tidak dijelaskan. masuk ke komponen komputer ya? Ya. Tapi satu-satu saya jawab dulu. Di sini, kenapa printer itu Tidak masuk dalam komponen tidak masuk komputer ke yang dalam komponen Bapak komputer? sebutkan tadi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah salah satu komponen yang terdapat di dalam CPU. Nah, tadi kan yang di luar CPU tadi kan adalah printer, oke ya? Nah, perangkat komputer itu, ini pertanyaan kedua ya, perangkat komputer itu gak hanya beberapa item saja, itu banyak ya. Cuman ini item-itemnya saja yang kita mau di sini, dan kemudian untuk mencari tahu beberapa perangkat komputer yang lainnya lagi nanti, itu nanti akan kita buat sebuah tugas. Siap ya? Siap. Pastinya. Kita akan hebat, betul nggak? Yo, Pak, siap. Baik. Kita coba evaluasi. Silakan. Tadi sama ketua tadi sudah saya titipkan lembar jawaban. Sudah saya bagi, Pak. Ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi silakan ditulis dan dijawab dulu. Waktunya cukup 1 menit aja ya. Sudah? Sudah, Pak. Beres? Beres. Baik. Karena sudah beres, maka kita lanjutkan. Nanti saya periksa ya. Tugas tambahan. Nah, ini coba cari di internet ataupun di mana sumber yang mau dicari ya. Jenis-jenis perangkat komputer beserta fungsinya masing-masing. Batasannya itu hingga pukul 22 nanti malam, jam 10 malam. Saya tunggu melalui email saya. Ini ada email saya di sini. Dikirim melalui ini. Dan besok kita akan sampaikan hasil seperti apa. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah dicatat?